Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aulia Hasibatun Abkariyah, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar yang sedang menempuh semester 3 dari Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan sedikit materi dengan tema perencanaan pendidikan untuk sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada abad 21. Tetapi di sini fokus yang akan saya bahas adalah mengenai peningkatan mutu pendidikannya. Di sini saya akan mulai membahasnya dari latar belakang terlebih dahulu, yakni mengenai pendidikan abad 21, di mana perkembangan pendidikan abad 21 ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, ditemukan bahwa telah terjadi pergeseran pembangunan pendidikan sebagai salah satu strategi manajemen pendidikan abad 21 yang di dalamnya terkandung tata kelembagaan dan sumber daya manusia. UNESCO sendiri telah membuat 4 pilar untuk menyongsong pendidikan abad 21 tadi. Yang pertama ada learning to how, atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga ada learning to be, belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu yang memiliki kepribadian. Dan yang terakhir ada learning to live together, atau belajar untuk hidup bersama. Nah, sekarang mengenai perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses untuk menetapkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, perencanaan pendidikan itu terdiri dari substansi kesiswaan, sarana-prasarana, kemudian ketenagaan, kemudian biaya, kemudian mutu pendidikan, dan hal lainnya yang bermakna bagi pengembangan proses pendidikan. Nah, perencanaan pendidikan itu memiliki 4 aspek. Yang pertama, aspek perencanaan strategis. Yang kedua, aspek perencanaan terintegrasi. Yang ketiga, aspek perencanaan komprehensif, dan yang terakhir ada perencanaan operasional, di mana perencanaan operasional itu dalam konteks persekolahan diwujudkan dalam bentuk program kerja sekolah, agenda akademik sekolah, kemudian jadwal pembelajaran dan sejenisnya. Nah, di sini rumusan masalah yang saya angkat itu adalah sejauh mana sih pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar pada era abad 21 sekarang ini. Yuk kita bahas. Upaya peningkatan mutu pendidikan diarahkan dalam peningkatan mutu proses serta hasil pendidikan. Mutu dapat ditingkatkan melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan secara efektif, sehingga peserta didik dapat mengalami proses belajar yang bermakna, serta ditunjang oleh sumber daya seperti sarana prasarana, tenaga pengajar, serta dana yang memadai. Sarana dan prasarana terkait dengan kelas, laboratorium, kemudian penggunaan teknologi dan informasi juga dapat mempengaruhi peningkatan kualitas mutu pendidikan. Lalu, apa saja ya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan mutu pendidikan? Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan siswa jenjang pendidikan dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka inovasi pembelajaran oleh guru penting untuk dilakukan guna meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat adalah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk mengadakan program inovasi. Inovasi sendiri ini merupakan bentuk kerjasama di antara Australian Government atau pemerintah Australia dengan Indonesia, di mana kolaborasi dari berbagai pihak dalam program inovasi ini dapat menghasilkan sejumlah perubahan yang menjanjikan. Sebagai program kemitraan dalam bidang pendidikan, inovasi berupaya untuk mendorong peningkatan dan akselerasi mutu pendidikan. Tujuan dilaksanakannya program inovasi ini adalah untuk mengumpulkan atau mempertemukan segenap pemangku kepentingan dari berbagai jajaran dan pelaku pendidikan
Pelaksanaan program inovasi mendorong para tenaga pendidik untuk menemukan praktik-praktik pengajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Bapak Edi Herianto selaku manajer dari inovasi ini pun menambahkan bahwa program inovasi ini merupakan ajang bagi para guru dan pembuat kebijakan di Nusa Tenggara Barat untuk dapat saling bertukar pikiran atas inovasi pembelajaran yang telah ada dan sedang dikerjakan, serta untuk bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan kualitas mutu pendidikan yang lebih baik. Nah, selain dari program inovasi tadi, pemerintah Nusa Tenggara Barat juga melakukan pengoptimalan terhadap kegiatan KKG untuk meningkatkan kualitas guru, serta mengoptimalkan pengadaan pembinaan secara teknis untuk kepala sekolah dan guru. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwasanya keberhasilan pendidikan itu ditentukan oleh beberapa komponen yang saling berkaitan. Komponen tersebut diantaranya adalah pendidik, peserta didik, kurikulum, sumber belajar, media pembelajaran, sarana prasarana, yang dimana komponen-komponen tersebut saling berkaitan. Ketika komponen-komponen itu berjalan dengan maksimal, maka akan tercapailah peningkatan dari mutu pendidikan itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.